Nogo Liyong gitulah, dan sampai dikenal sampai saat ini Nogo Liyong. Dengan ciri-ciri ada kumis ya, nanti akan saya buka ya, karena Nogo Liyong itu cirinya ada kumisnya, bukan kayak naga sosro, naga rojo itu kan kumisnya kelihatan. Nah ini kumisnya ada menjeral atau ketok lah bahasa Jawa nih ya. Kumisnya ketok. Oke, ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim ya. Halo Sobat Tosanaji Nusantara, kembali lagi di channel Budi Tosanaji Nusantara. Oke, di video kali ini saya akan membabar atau membahas pusaka Nogo Liyong ya. Dari namanya sendiri Nogo Liyong itu adalah naga dari Tiongkok ya, itu naga dari Cina, negeri Cina. Sejarahnya apa, filosofinya apa, nanti akan saya bahas di video kali ini ya. Semoga video ini bisa membantu dan menambah wawasan Sobat Tosanaji Nusantara ya. Dan apa yang saya bahas ini atau saya bahas ini itu filosofi yang ada di buku Tosanaji Nusantara ya. Daripada banyak yang orang-orang yang malas untuk membeli buku apalagi membaca bukunya ya, tonton video ini sampai habis, itu sama halnya membaca buku gitu. Oke, yang penting tahu filosofi dan tuahnya, makna filosofi Nogo Liyong. Oke, saya membawa pusaka Nogo Liyong ya, dengan warangka berangkat ladrang ya, ini ladrang Solo ini ya. Ini Solo ya, besar banget soalnya, surunan ya, menyesuaikan bilahnya karena besar ya, karena rata-rata kalau pusaka Nogo Liyong itu besar semua. Masalah usianya ini diperkirakan PB 10 atau 11-an ya. Ini belum terlalu tua tapi sudah berkarat banget ini ya. Kelihatan ya, sudah berkarat banget ya. Dibilang sepuh ya baiknya, ini STW ya. Ini STW, belum terlalu sepuh banget. Kalau sepuh itu udah estimasi PB ke bawah gitu, PB1, PB2, atau PB3 itu sepuh. Ini masuk golongan STW dengan motif yang rumit, warangka yang sederhana ya, dengan kayu asem ya. Kayu asem bisa buat warangka ya, ini contohnya kayu asem. Jadi ini motif sampai dalam ya, sampai dalam motif ini. Mungkin dari warangkanya pun menarik ya, unik ya, kelas seni. Kelas seni ini warangkanya. Ini koleksi saya yang lama banget, belum pernah saya babar. Akan saya babar di video kali ini ya. Ini sudah lama banget ini saya pegang ini pusaka ini, sudah ada 1 tahun lebih atau 2 tahunan ya ini. Memang sengaja belum saya babar karena filosofi dan tuahnya belum saya pahami apa arti dan filosofinya, dan ini akan saya bahas ke video ini biar Sobat Tosanaji Nusantara paham arti makna filosofinya ya. Apa sih filosofi Nogo Liyong tersebut? Oke. Dari namanya dan sudah saya bahas tadi ya, itu dari Tiongkok. Itu konon katanya orang-orang ya dari negeri seberang atau negeri Tiongkok itu
ada yang membuat pusaka ya. Jadi itu pusaka gabungan Jawa dan Cina gitu. Jadi ya cerita dari orang ya, ini bukan dari bukunya ya. Cerita dari orang tuh ada seseorang dari Tiongkok datang ke Indonesia atau ke tanah Jawa. Dia bikin pusaka, tapi dia bikin pusaka itu dengan ciri khasnya dia sendiri, yaitu naga liong ya, dengan bentuk carun ornamen yang dibuat oleh dia sendiri, yaitu zaman dulu ya, zaman masih dijajah Cina itu Indonesia. Jadi dia membuat sebuah bentuk atau ornamen yang mungkin pikiran dia sendiri ya. Intinya dia membuat bentuknya dengan sendirinya, membentuk dengan pikiran dia sendiri ya, berbentuklah sebuah naga liong gitulah, dan sampai dikenal sampai saat ini naga liong dengan ciri-ciri ada kumis ya. Nanti akan saya buka ya, karena naga liong itu cirinya ada kumisnya, bukan kayak naga sosro, naga rojo itu kan kumisnya kelihatan. Nah ini kumisnya ada menjeral atau ketok lah bahasa Jawa nih ya. Kumisnya ketok. Oke, ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah ini lah yang dinamakan naga liong itu, ada kumis dan ada sirip-siripnya. Ini sirip-sirip, kumis sirip, dan ini nogone lagi mangap ya. Lagi mangap. Nah inilah bentuknya. Kalau naga liong itu rata-rata kinatah ya, jarang yang polosan, karena diutamakan bentuk ya, bentuk dan ornamen. Karena ornamen ini sangat langka, karena ini gabungan dari Tiongkok dan Jawa itu. Jadi Jawa itu membuat bilah pusaka yang biasa, yang hitam. Terus orang Tiongkok itu menambahkan ornamen berupa filosofinya dia sendiri, yaitu naga liong. Ini yang dinamakan naga liong, ada kumisnya ya. Oke, apa filosofi dan tuahnya dan makna pusaka ini? Oke, kita bahas di video kali ini. Oke, jangan skip video ini, tonton sampai habis. Oke. Filosofi keris naga liong. Keris naga liong atau naga liong adalah salah satu keris pusaka tingkat tinggi yang syarat makna spiritual, kekuasaan, dan kebijaksanaan. Sosok naga dalam keris ini bukan sekedar hiasan, melainkan simbol kosmologis yang sangat kuat dalam budaya Nusantara dan pengaruh Tiongkok dan Jawa. Berikut penjelasannya. Naga sebagai lambang kekuasaan dan kepemimpinan. Naga melambangkan raja, penguasa, dan pemimpin besar ya. Wibawa, karisma, dan kewenangan alami. Karena itu keris naga liong pada masa lalu hanya dimiliki oleh raja, bangsawan tinggi, atau tokoh spiritual. Makna utamanya, pemimpin sejati bukan hanya kuat tetapi bijaksana. Oke, ini ya liong atau naga timur, kebijaksanaan dan keberuntungan. Istilah liong berasal dari naga Tiongkok yang berada dari naga barat, alias tidak jahat, pembawa rezeki, hujan, kesuburan, dan keseimbangan alam. Simbol kecerdasan dan panjang umur. Filosofi ini mengajarkan kekuasaan harus membawa kemakmuran, bukan kehancuran. Oke, persatuan dunia atas, tengah, dan bawah. Dalam kepercayaan Jawa, naga adalah penjaga energi bumi. Unsur bawah tumbuh naga dibilah keris menyatu dengan pamor dan besi. Unsur tengah tujuannya mengarah pada kesadaran spiritual unsur atas. Oke ya. Jadi itu unsur-unsurnya. Keris naga liong melambangkan keselarasan
raga, jiwa, dan semesta. Itulah unsur atas, tengah, dan bawah. Jadi yang saya bahas tadi yang ada di buku Tosan Aji ya. Jadi ini bukan konon katanya, tapi di sejarah buku Tosan Aji. Karena buku Tosan Aji itu dibuat oleh sang empu-empu turun temurun ya. Jadi misal Anda percaya atau tidak ya itu hak masing-masing. Emang filosofi dan sebagainya emang kayak gitu. Jadi itu dibuat oleh di kakek nenek moyangnya sang empu dulu membuatnya. Jadi kalau masalah yang tadi saya ungkapkan ini berarti tidak masuk logika bagi Sobat Tosan Aji, ya itu mohon maaf ya, karena yang saya bahas ini dari sejarah buku Tosan Aji Nusantara ya. Buku itu ada, mungkin kalian beli di toko-toko buku juga ada itu, atau di toko-toko online itu sejarahnya emang kayak gitu. Jadi misal yang saya bahas tadi itu kurang masuk atau kurang apa ya, mohon maaf ya. Mungkin bisa Anda kolom komentar atau komen-komen di bawah ya, biar saya juga ikut belajar dan biar saya juga tahu yang sesungguhnya, arti yang sesungguhnya novel yang itu. Oke, lanjut pembabaran atau pembahasan video ini ya. Tuah spiritual secara tradisi. Secara kepercayaan turun-temurun, Krishna Galiong diyakini memiliki tuah pengangkat derajat kejabatan, memancarkan kewibawaan, perlindungan dari niat jahat dan energi negatif, membuka jalan rezeki bagi pemilik yang berbudi luhur. Catatan, tuah dipercaya aktif bila pemiliknya selaras secara batin, bukan sekedar memiliki secara fisik. Makna dan moral. Krishna Galiong mengandung pesan jangan serakah meski berkuasa. Kuasa diri sebelum menguasai orang lain. Kekuatan tertinggi adalah kebijaksanaan dan pengendalian diri. Oke ya. Dan itulah tadi filosofi dan tuah Nogaliong yang sebenarnya. Oke, bila ada kesalahan saat saya ngucap atau ada hal-hal yang tidak masuk akal yang saya ucap, bisa tulis di kolom komentar dan saya akan beribu-ribu minta maaf bila ada kesalahan di video itu yang sebelumnya itu. Oke, inilah tuah asli pusaka Nogaliong. Oke, bagi Sobat Tosan Aji yang ingin memiliki pusaka Nogaliong atau pusaka yang lain yang ingin buat koleksi di rumah atau buat pajangan atau buat penjaga diri ya, karena pusaka itu sebenarnya memiliki energi yang positif bagi pemiliknya ya. Jadi yang ingin mengoleksi pusaka, yang ingin mendapatkan pusaka yang sepuh, yang otentik, bisa komen-komen di video saya ini, karena saya akan mulai melelang pusaka saya di TikTok Budi Tosan Aji ya. Di TikTok Budi Tosan Aji ya. Saya mungkin berapa hari atau berapa minggu kemudian akan saya adakan pelelangan. Hanya satu buah pusaka saja yang akan saya lelang ya. Siapa cepat dia dapat, karena saya akan melelang pusaka yang benar-benar sepuh otentik ya. Oke, inilah pembahasan video saya ini, Nogaliong. Oke, bagi Sobat Tosan Aji yang mau request video dari saya, yang malas untuk membeli buku atau malas untuk membaca bukunya, itu banyak sekali ya, bisa ditulis di kolom komentar ya. Mau request apa, mau membahas apa, mau membahas pamor apa, atau pusaka dapur apa, tulis di kolom komentar ya. Kalau saya punya pusakanya akan saya bahas di minggu berikutnya, atau punya pamornya yang dimaksud ini pamor apa, nah bisa tulis di kolom komentar ya, dan filosofinya apa. Saya bahas satu persatu ya. Semoga Sobat Tosan Aji yang mengikuti saya ini, yang sudah subscribe video ini ya,
setia menonton video ini biar tahu filosofi dan sebuah pusaka tersebut, karena saya akan mempelajari dan mendalami pusaka sampai sedalam-dalamnya, karena saya juga mencintai warisan leluhur Nusantara ini. Salam Rahayu, salam sejahtera bagi pecinta Tosan Aji Nusantara. Salam bangkit pusaka Indonesia.